Berikutnya, saya persilakan dengan hormat Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Rizal Ramli, untuk menyapa dan memberikan arahan kepada teman-teman Asprindo di seluruh, bukan seluruh Indonesia saja, tapi seluruh dunia ini yang hadir. Silakan Bapak. Pak Yose, heboh sekali acara ulang tahun Asprindo. Dari tadi saya nikmatin suasananya rileks, betul-betul grassroots, dan ada wakil kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Jadi selamat ulang tahun yang ketiga. Mudah-mudahan nggak lama lagi akan jauh lebih besar, karena salah satu tokoh Asprindo udah jadi menteri. Mudah-mudahan ya kan makin hebat, makin bermanfaat untuk anggota. Nah, saya gembira karena saya lihat kawan-kawan optimis dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan itu punya sense of passion and sense of purpose. Dalam hidup ini, kalau kita nggak ada sense of purpose, hidup kita yang ngalor ngidul aja, di tempat aja, ya. Dan harus ada sense of passion. Kita loyal, konsisten memperjuangkan cita-cita. Nah, kalau ini dua-duanya dipenuhi, dan saya yakin kawan-kawan itu memiliki keduanya, saya yakin Asprindo baru tahun ketiga aja udah bagus, udah hebat, apalagi 5-10 tahun lagi. Apalagi kalau 5-10 tahun lagi presidennya Rizal Ramli, kan beda lah ceritanya. Nah, saudara-saudara, dalam konteks krisis hari ini, memang timbul pertanyaan, kenapa sih negara-negara lain satu bisa keluar dari COVID dengan cepat? Apa itu? Contohnya New Zealand, contohnya Australia, contohnya Taiwan, contohnya Korea. Ternyata rumusnya sederhana, betul-betul keras, mereka lock out. Ya, kalau ada berapa kasus baru aja langsung di lock out untuk seminggu atau 2 minggu, habis itu buka lagi. Ternyata ongkos daripada lockout ini jauh lebih hemat daripada kita maju mundur gak jelas gitu loh. Nah, tapi saya gembira Menteri Kesehatan yang baru, Budi Sadikin, itu kelihatannya dia cerdas, ya, dia tahu apa yang harus dikerjakan dan transparan. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai secepatnya. Memang ada satu masalah soal vaksinnya. Jadi kita ini udah ngomongin vaksin 8 bulan yang lalu, tapi ternyata oleh Menteri Kesehatan ya Pak Terawan itu tidak ditandatangani kontrak pembeliannya, tidak dibayar down payment-nya, sehingga Indonesia yang harusnya semester ini mulai Januari udah banyak vaksin, ya waktu itu kita mau pesen sekitar 340 juta vaksin, ternyata karena belum ditandatangani, belum dibayar down payment-nya oleh Menteri Kesehatan yang lama, kita pasokannya digeser. Ya, yang ada sekarang itu paling sebulan 1,5 juta, baru nanti semester 2 akan lebih banyak, karena kita perlu 340 juta vaksin supaya 170 juta orang Indonesia itu betul-betul bebas dan kita mencapai titik yang optimal 70% dari populasinya. Nah, hari ini memang semua negara rebutan mau dapat vaksin. Ya, kita yang banyak diskusinya tapi implementasinya lambat, ya itu mungkin buat mayoritas penduduk kita baru tersedia akhir semester ini, akhir semester kedua. Nah, ini tentu punya dampak kepada ekonomi, karena kalau COVID-nya masih susah buat ekonomi kita pulih. Bahkan nanti negara-negara itu
justru akan lock out negara yang masih banyak COVID-nya. Ya, dia nggak mau ambil resiko, dia bikin list aja mana negara-negara yang tinggi COVID-nya, ya udah kita lock out, penduduknya nggak boleh ke sini, ke negara mereka. Nah, yang kedua adalah kenapa sih beberapa negara lain sudah mulai pulih ekonominya? Contohnya itu contohnya adalah India, contohnya Turki, Erdogan, dan beberapa negara yang lain. Apa sih kuncinya? Apa yang membedakan mereka bisa udah cepat keluar dari krisis dibandingkan dengan kita gitu. Ternyata rumusnya sederhana. Rumusnya yang kami pakai pada waktu kami jadi Menko-nya zaman Gus Dur, saya masuk ekonomi minus 3%, 21 bulan saya genjot naik ke 4%, 4,5%, 7,5% dalam 21 bulan. Kemiskinan berkurang cepat, dan yang kedua Gini Index juga malah membaik. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Erdogan, apa yang dilakukan oleh India, itu sama, yaitu genjot daya beli golongan menengah dan pengusaha kecil. Jangan kasih stimulus kepada pengusaha yang besar. Kenapa? Kalau pengusaha yang besar, ya saya tanya teman-teman saya yang punya hotel, seandainya kamu dikasih stimulus, ya 100 miliar, kamu pakai apa? Bisa nggak naikin daftar hunian atau pengunjung? Maaf Pak, nggak bisa karena memang pengunjung hotel kurang dari 5%. Jadi kalau kamu dikasih uang 100 miliar pakai apa? Ya kita beli aset yang udah jatuh, harga tanah, bangunan, itu kan udah 50%. Atau kita beli mata uang asing, atau kita beli kita hedging dan sebagainya. Jadi kalau dikasih sama yang besar, duit itu nggak masuk ke dalam ekonomi, tapi terjadi penguasaan aset yang lebih besar oleh yang gede. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa Nikkei bikin reporting, ternyata jumlah orang kaya naik sangat pesat itu di Indonesia, mengalahkan di Cina, mengalahkan di Amerika pada waktu krisis. Ya, memang setiap kali krisis yang paling kaya top 0,5% itu bakal makin kaya karena mereka hedging, mereka pegang mata uang asing dan sebagainya. Ya. Jadi esensinya adalah pompa daya beli menengah bawah. Kami caranya waktu itu kami naikin gaji pegawai negeri, sipil, dan ABRI pensiunan itu 125% dalam 3 bulan. Dalam 21 bulan. Mereka punya uang, mereka belanja. Akibatnya sektor retail hidup. Kemudian kita restructure, ya, kredit macet dari usaha kecil dan sebagainya. Itulah kenapa cepat naiknya dari minus 3 ke plus 4,5. Nah, itu yang dilakukan oleh Erdogan di Turki. Dia pompa daya beli yang bawah, dan kemudian dia bantu usaha kecil menengah, bukan yang gede-gede. Ekonomi Turki malah pulih lebih cepat. Itu yang dilakukan oleh India hari ini. Perdana Menteri Modi, ya kan, pompa daya beli ke bawah sehingga sektor retailnya hidup, ya, yang miskin, yang menengah di India kan banyak banget. Akhirnya ekonominya mulai hidup, mulai pulih. Itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan baru Inggris. Ya, Menteri Keuangan Inggris yang baru, anak buahnya Boris, itu namanya Sunak, ya kan? Dia baru aja umumin minggu lalu bahwa pemerintah Inggris akan naikin pajak untuk orang kaya dan perusahaan besar.
pendapatan dari peningkatan pajak itu akan dia pakai pompa untuk yang menengah kecil supaya ekonomi Inggris pulih lebih cepat. Jadi lihat kan, ini berbeda sekali strateginya sama kita, makanya lambat banget. Ya, kita itu uang apa namanya nih, uang untuk pemulihan ekonomi ini besar sekali, tapi yang nyampe ke bawah tuh nyaris kecil sekali. Sebagian besar kepada yang gede-gede untuk restrukturisasi hutang. Nah, sebagian lagi justru dipakai buat naikin infrastruktur. Siapa sih yang pakai infrastruktur? Kita lagi COVID gini, ya. Jadi bukannya buat kesehatan digenjot, siapa sih yang dapat infrastruktur? Ya cuman itu doang orangnya, dan markup-nya juga kan gede sekali. Nah, yang kedua adalah yang dipajakin, tadi tuh si Sunak, Menteri Keuangan Inggris, kita naikin pajak perusahaan maupun orang kaya. Uangnya tambahan pendapatan pajak kita akan pompa ke bawah supaya yang bawah ini kan belanja, ekonominya pulih lebih cepat. Nah sekarang lihat apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terbalik Sri Mulyani. Ya, dia malah yang kecil-kecil dia ubah pajaknya. Yaitu misalnya yang pakai pulsa, yang pakai token, bahkan sepeda tadinya mau diituin, ya. BPJS dinaikin. Nah, ini nih sing perintil kecil-kecil. Ya, dampaknya sedikit dari segi penerimaan. Tetapi untuk pembeli obligasi dikurangi beban pajaknya 9,3 triliun. Untuk perusahaan besar asing sama asing yang besar dikasih bebas pajak 20%. Ekspor batu bara dinolin. Yang ketiga, yang keempat adalah beli mobil, ya kan, akan dibebasin pajaknya 0. Seolah-olah ini solusi. Ini hanya solusi sementara, penjualan mobil pasti naik 1 kuartal, habis itu kembali lagi turun. Karena pokoknya itu adalah daya beli. Kalau orang ada kerjaan, ada daya beli, otomatis dia bisa beli mobil. Ya. Jadi kita lihat tadi Menteri Keuangan terbalik Sri Mulyani, yang kecil-kecil dia pretelin, dia ubah pajaknya. Ya. Sementara yang besar itu dia potongin, dia kurangin pajaknya. Nah, kasarnya kalau ngumpulin pajak dari yang kecil-kecil itu tadi, dari token, dari apalah, paling naiknya 5% lah. Tapi pengurangan tadi, pengurangan pajak tax holiday, pengurangan pajak macam-macam, itu bisa-bisa 100. Tidak aneh, defisitnya makin besar. Sehingga harus maksa Bank Indonesia nyetak uang. Nah, tapi yang paling penting, strategi kebalik ini tidak akan bikin ekonomi Indonesia lebih pulih. Lihat contoh tadi kan, Turki, India, si Inggris, ya kan naikin pajak yang gede, ya kan nggak tinggi-tinggi banget tapi naik, pompa ke bawah. Ini kebalik, sedot dari bawah yang kecil-kecil buat kasih kemudahan potongan pajak buat yang besar. Ya jangan mimpi ekonomi Indonesia cepat sembuh. Ya, tapi dijanjiin lah angin sorga. Ini bakal sampai 5%. Presiden aja juga karena nggak ngerti ya percaya aja 5%. Loh, sebelum COVID aja maksimum hanya 5%. Kok bisa? Sehabis COVID langsung lonjak 5%. Ya, ternyata saya lihat pertumbuhan kredit masih negatif bulan Februari dari bulan Oktober. Artinya nggak ada uang bergerak di bawah, uang itu disedot ke atas. Itulah yang membuat bisnis benar-benar apa namanya nih sulit banget, termasuk anggota Asperindo karena nggak ada uang beredar. Uang yang ada disedot untuk beli sun.
kesedot sama surat utang negara. Jadi di bawah itu peredaran tambahan kredit negatif. Padahal kalau kita mau normal, pertambahan kredit itu harus 15%, baru ekonomi kita tumbuh 6%. Jadi ini ilmunya kebalik-balik semua. Ya saya nggak enak, kenapa sih katanya Sri Mulyani pinter. Pinter ngomong, tapi ilmunya sendiri, ekonomi, dia belajar PhD ekonomi dalam bidang perburuhan, bukan dalam bidang makroekonomik, monetary economic, financial economic. Dia nggak ngerti ini hubungan-hubungan begini. Makanya rumusnya kebalik terus. Tapi karena ngomong pakai bahasa Inggris, di kabinet ya dominan, orang percaya angkanya benar. Padahal sederhana, lihat aja ramalannya. Selama 1,5 tahun terakhir kan meleset semua. Beda sama Ketua Dewan Pembina Asperindo. Ramalannya kejadian semua. Ya, jadi inilah dilema kita. Satu COVID tadi, masalahnya kita harus cepatnya vaksinasi. Karena memang jelas begitu vaksinasinya naik, itu di Inggris, di Eropa, sama di Amerika, COVID-nya langsung berkurang. Nah, tapi masalahnya kita pasokan vaksin itu baru besar-besaran nanti semester 2 tahun ini. Ya, karena kita telat bayar down payment-nya, sederhana doang. Nah, yang kedua, ekonomi yang dipakai buat memulihkan Indonesia ini, ekonomi terbalik. Bukan bakal mempercepat pemulihan ekonomi, malah makin memperlambat. Kenapa tadi fokusnya nggak jelas? Kan kalau krisis sederhana, iya kan, kayak kita lah rumah tangga perusahaan. Pengeluaran perlu entar dulu. Tahun 98 begitu krisis ekonomi, kita stop dulu semua proyek gede 2 tahun. Baru setelah kita punya uang lagi, kita mulai lagi. Nah ini malah yang digenjot kayak infrastruktur, restrukturisasi gede-gede, ya kan, yang salah arah semua. Nah, yang kedua adalah ini memperbesar Gini Index. Kebijakan ekonomi terbalik ini memperbesar Gini Index. Gini Index Indonesia naik lagi, artinya gap antara yang kaya sama miskin makin melebar. Itu dibuktikan oleh artikel di Nikkei bahwa jumlah orang kaya naik paling pesat di Indonesia, ngalahkan Cina, ngalahkan Amerika. Ya, kenapa? Karena kebijakan ekonominya kebalik. Pasti ketidakadilan, ketimpangan makin besar. Ya, karena yang punya duit sekarang kan harga tanah, bangunan udah jatuh 50%, dia beli lagi aja. Mumpung lagi hancur-hancuran. Nah, jadi selain bahwa kita bakal makin lambat pulihnya ekonomi karena Menteri Keuangan terbalik ini, dan yang kedua adalah makin memperbesar yang kaya sama miskin. Setiap krisis memang itu yang terjadi, ya kan? Biasanya yang 0,5% paling atas itu makin kaya karena mereka taruh uangnya di mata uang asing, investasi, hedging, ya. Sementara yang bawah udah miskin, dia makin miskin. Tapi yang anjlok itu justru yang menengah. Yang menengah, yang tadinya nyaman, tenang, ya kan? Ini yang anjlok benar-benar ke bawah. Inilah yang menjelaskan kenapa Gini Index makin tinggi. Ya, jadi saya minta Asperindo, kawan-kawan, tolong perjuangkan 2 hal. Yang pertama tentu program-program konkret buat anggota, ya kan. Tapi juga jangan terlalu ambisius. Misalnya, ya kan, carilah beberapa yang reasonable, yang masuk akal, lobby, kerja supaya bermanfaat buat anggota. Tapi itu aja ternyata kan nggak cukup. Kalau polisi makronya itu malah bikin miskin anggota Asperindo, ya kan? Ya saudara mau kerja apapun tetap aja di bawah, ya kan? Jadi juga mesti memperjuangkan kebijakan makronya
supaya seperti negara-negara lain. Apa itu? Fokus sama yang menengah bawah polosinya. Jangan pajakin yang menengah bawah. Kalau mau pajakin, pajakin orang kaya atau perusahaan gede. Ya, jadi nggak cukup nih Asperindo kawan-kawan berjuang supaya proyek konkret. Betul, bagus, dan harus diupayakan. Tapi kalau kebijakan makronya bekerja sebaliknya, malah neken yang kecil-kecil, majakin yang kecil-kecil, kasih kemudahan, potongan pajak buat yang kaya, ya kan? Itu bukan hanya Asperindo makin susah, Indonesia bakal makin susah. Bisa-bisa baru pulih, ya. Mohon maaf deh, ini pemerintah nggak mampu menyelesaikan masalah. Terbalik kok ilmunya. Ya, jadi demikian Pak Yose, kawan-kawan Asperindo, terima kasih, ya kan. Saya di belakang saya lukisan sawah nih, karena mantan ketua Bulog, jadi lukisannya lukisan sawah. Terima kasih. Pak Dr. Rizal Ramli, Ketua Dewan Pembina Asperindo, yang sudah menyampaikan arahan ke kita. Beliau menyatakan bahwa pemulihan ekonomi akan bisa cepat. Pertama adalah menyangkut vaksinasi ya, kalau ini bisa berlangsung secepatnya. Kemudian yang tadi digarisbawahi oleh beliau, bagaimana memompa daya beli masyarakat, khususnya masyarakat bawah, sektor real digerakkan, dan kemudian pengusaha kelas atas malah kalau bisa pajaknya dinaikin gitu ya Pak ya. Dan satu titipan tadi buat kita di pengurus Asperindo, DPP Asperindo ini, bagaimana untuk ikut memperjuangkan kebijakan di bidang ekonomi, sehingga bukan hanya menyangkut pembinaan UMKM, tapi ikut mewarnai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan ekonomi nasional ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan Pembina, Bapak Rizal Ramli.